Berjumpa lagi kawan-kawanku semua itu channel kesayangan. Kalian cooking felice. Kali ini cooking felice akan berbagi ide. Membuat roti donat tanpa kentang apa saja kira-kira bahan untuk. Membuatnya mari tonton videonya sampai selesai ya kawan-kawanku. Sebelum kawan-kawanku mencatat, apa saja resep untuk membuat roti donat tanpa kentang dengan isian coklat dan pisang ini? Mari bantu channel Cooking Felicia dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe bagi kawan-kawanku yang belum subscribe Cooking Felicia, terima kasih. Untuk kawan-kawan semua yang sudah mensubscribe kanal Cooking Felicia dan selalu mensupport dengan comeback di channel ini membuat Cooking Felicia menjadi lebih bervariasi, selalu berbagi ide masakan maupun cemilan. Karena sekarang baru musim hujan, pasti kawan-kawanku semua suka makan cemilan untuk menemani hari bersantai di rumah. Ini kita tonton dulu proses penggorengan roti donat dengan isian coklat dan pisang buat cemilan di rumah saat hujan tiba-tiba datang menghampiri aktivitas kawan-kawan semua. Biar kawan-kawanku semua mulai terasa lapar karena menonton video dari Cooking Felicia ini, selanjutnya mulai ingin membuat cemilan yang sama roti donat dengan isian coklat dan pisang. Semoga kawan-kawanku semua tidak bosan saat menonton video ini. Mari selanjutnya kita siapkan bahan-bahannya dulu untuk membuat roti donat tanpa kentang dengan isian coklat pisang sesuai selera masing-masing ya. Cemilan roti donat ini bisa langsung digoreng maupun disimpan dulu pas freezer buat cemilan saat hujan tiba. Bahan-bahan untuk membuat roti donat tanpa kentang dengan isian coklat pisang. Gula pasir secukupnya, kurang lebih 2 sendok makan untuk rasa manis pada roti donat. Lalu 1 sendok garam untuk menambah rasa gurih pada roti donat nantinya. Selanjutnya bahan untuk pengembang adonan roti donat ini saya pakai 1 bungkus vermipan untuk. Bisa juga pakai bahan pengembang roti yang lainnya yang mudah didapatkan dan ekonomis tentunya. Seperti ragi tape maupun pengembang roti lainnya sesuai dengan kebutuhan. Yang penting bisa untuk mengembangkan adonan roti dan kue lainnya. Selanjutnya bahan yang sangat membantu untuk mengencerkan adonan yaitu air hangat 1 gelas. Kenapa saya pakai air hangat? Karena air hangat ini berfungsi untuk cepat melarutkan bubuk vermipan dan mudah untuk adonan nantinya tidak terlalu lengket ya. Setelah 1 gelas air hangat siap, mari masukkan 1 sendok saja gula pasir pada gelas air hangat ini. Masukkan 1 sendok gula pasir pelan-pelan agar tidak tumpah dan berceceran ya. Tunggu hingga gula larut pada air hangat di gelas. Setelah gula larut, masukkan lagi 1 sendok gula pasir pada gelas air hangat ini, jadi 2 sendok gula pasir. Biarkan gula pasir larut dengan sendirinya pada air hangat di gelas dan tunggu beberapa saat, lalu bisa diaduk-aduk air hangat pada gelas hingga gula benar-benar larut dan air hangat berubah warna kecoklatan. Setelah gula larut pada air hangat, masukkan 1 sendok pengembang roti bubuk vermipan pada air gula dan tunggu hingga bubuk pengembang vermipan ini mulai hancur dan mengembang di atas air gula seperti ini ya. Setelah beberapa menit bubuk vermipan mengembang di atas air gula seperti ini, aduk hingga rata agar air gula dan pengembang roti tercampur merata. Aduk pelan-pelan saja agar tidak tumpah air gula dan pengembang rotinya ya. Setelah air gula dan pengembang larut seperti selanjutnya, siapkan wadah besar untuk membuat adonan roti donat. Lalu masukkan tepung terigu 15 sendok pada wadah yang sudah disiapkan ya.
Bisa juga menggunakan sedikit tepung beras untuk campuran adonan roti donat ini tergantung dengan selera masing-masing ya. Untuk pembuatan roti donat bisa juga menggunakan tepung terigu dengan tinggi protein khusus untuk pembuatan roti. Masukkan tepung pelan-pelan agar tidak tumpah berhamburan ya. Ini karena saya tidak mempunyai alat ukur takaran, jadi takaran tepungnya saya hanya pakai sendok makan biasa. Untuk adonan roti donat ini, saya menggunakan perpaduan tepung terigu dan tepung beras 5 sendok makan. Saya langsung masukkan dengan tepung terigu. Supaya untuk hasil roti donat nantinya tidak terlalu keras dan terlalu lembek ya. Kira untuk kawan-kawan semua suka buat cemilan sendiri di rumah, apa suka beli cemilan di luar ini? Masukkan 5 sendok tepung beras pada wadah adonan hingga tepung beras dan tepung terigu tercampur. Bagaimana kawan-kawan? Apakah suka dengan cemilan yang berbahan tepung seperti ini? Apakah suka cemilan seperti ini, kawan-kawan semua? Cemilan berbahan dasar tepung yang enak dan mengenyangkan perut. Kawan-kawan lebih suka beli atau bikin sendiri yang lebih ekonomis tentunya. Lanjut dengan adonan roti ini ya. Ini setelah semua tepung terigu dan tepung beras jadi satu pada wadah adonan ini, selanjutnya masukkan air gula dan pengembang yang saya siapkan tadi pada gelas pada adonan tepung. Tuang semua air gula pengembang 1 gelas ini pada wadah tepung untuk membuat adonan roti donat. Tuangkan air gula pengembang pada gelas ini untuk 1 adonan roti donat dengan takaran 15 sendok tepung terigu dan 5 sendok tepung beras, 2 sendok gula pasir, dan 1 sendok pengembang fermipan bubuk ini, takaran saya untuk membuat 1 wadah adonan roti donat. Lalu aduk hingga air gula dan pengembang terserap tepung dan tepung jadi adonan yang tidak terlalu encer dan terlalu keras ya. Aduk adonan pelan-pelan hingga merata dan adonan kalis. Aduk terus dengan sendok hingga adonan tepung mulai kalis dan adonan berbentuk tidak lengket. Setelah adonan mulai kalis seperti ini, selanjutnya bisa diaduk adonan rotinya menggunakan tangan ya, agar lebih merata untuk tekstur adonan roti donatnya, agar tidak ada tepung yang menggumpal ya. Ulani adonan tepung kurang lebih 5 menit, sampai semua tepung tercampur merata, dan menjadi adonan yang tidak lembek dan menempel atau kalis. Apabila dirasa adonan kurang air, bisa ditambahkan sesuai kebutuhan ya. Tapi untuk adonan ini, saya rasa sudah cukup bagus, jadi tidak saya tambahkan air lagi. Usahakan tepung yang masih menempel pada wadah dibersihkan. Agar semua tepung menempel pada adonan, jangan sampai ada sisa tepung yang menempel pada wadah. Agar nantinya adonan bisa mengembang dengan sempurna. Dan tekstur adonan roti bisa matang. Tidak pecah-pecah karena ada sisa tepung. Kurang lebih seperti ini hasil adonan roti donat yang sudah kalis dan tidak menempel di tangan dan wadah. Sambil diuleni digulung-gulung adonan roti, bisa ditambahkan penyedap rasa moto maupun garam secukupnya untuk menambah rasa gurih pada roti donat nantinya ya. Untuk penambahan penyedap bisa disesuaikan selera masing-masing. Ini saya tambahkan 1 sendok penyedap rasa dan siapan 1 bungkus margarin. Untuk penambahan margarin saya ambil 1 sendok makan kurang lebih seperti ini. Penambahan margarin ini untuk adonan saat sudah matang agar tidak menempel pada wadah ataupun cetakan saat akan di oven ataupun digoreng.
Setelah saya tambahkan tadi penyedap rasa dan margarin masing-masing 1 sendok selanjutnya, saya ulangi mengaduk adonan dengan tangan atau uleni adonan lagi hingga penyedap rasa dan margarin tercampur merata pada adonan. Ulani adonan tepung roti seperti ini sambil ditekan-tekan adonan dibentuk bulat seperti bola supaya semua tambah tadi bisa tercampur merata pada adonan tepung ya. Ulani adonan hingga beberapa menit lagi sampai warna adonan berubah kekuningan dan kepadatan adonan terasa kenyal dan tidak lengket. Remas-remas dan tusuk adonan roti untuk mengetahui tekstur dan kelembutan adonan agar nantinya mudah dibentuk sesuai keinginan. Seperti inilah tekstur dan kelembutan adonan roti yang sudah mulai jadi, sambil terus digulung-gulung adonannya hingga wadah dan adonan terlihat bersih dari dan semua sisa margarin dan sisa tepung sudah tidak ada lagi. Adonan siap untuk didiamkan dulu beberapa menit agar adonan bisa mengembang. Uleni adonan dan sambil kita kempes. Kan adonan supaya tidak ada udara pada adonan, sehingga nantinya adonan saat digoreng tidak meletus karena ada udara di dalam adonannya. Setelah dirasa adonan mengempis selanjutnya, saya siapkan kain penutup untuk menutup adonan saat didiamkan beberapa menit, kurang lebih 10-30 menit didiamkan agar adonan mengembang sempurna pada wadah. Usahakan tempat adonan untuk didiamkan lebih besar dari adonan agar nantinya adonan tidak bantet karena tidak mengembang maksimal karena wadah terlalu kecil untuk menyimpannya. Diamkan pada wadah besar sambil ditutup kain di atasnya agar taman dari hewan pemakan adonan seperti semut dan hewan lainnya. Penampakan adonan setelah didiamkan selama kurang lebih 30 menit agar mengembang seperti ini hasilnya. Selanjutnya adonan saya tekan-tekan. Dikemeskan dahulu agar di dalam adonannya tidak ada udara yang masih tertinggal pada adonan tadi. Siapkan wadah lebar seperti nampan. Untuk mencetak adonan roti, sambil ditaburi tepung beras, di atasnya nampan untuk mencetak adonan. Ambil sedikit adonan bulat. Taburkan 1 sendok tepung beras pada nampan besar, lalu ratakan tepung pada semua bagian nampan untuk membuat bentuk adonan roti donat. Ambil adonan dan bagi bulat kecil-kecil dahulu untuk membuat bentuk roti donat pada nampan. Tekan-tekan adonan roti donat berbentuk bulat seperti ini ya. Selanjutnya, setelah adonan bulat seperti ini dipipihkan menggunakan gelas kaca untuk ngerol bentuk adonan roti donat menjadi pipih supaya di tengah-tengah adonan bisa diisi dengan topping sesuai selera ya. Ulangi lagi, ambil adonan bulat lalu pipihkan dan gilas dengan gelas kaca. Selanjutnya sudah saya siapkan irisan pisang kecil-kecil dan coklat encer untuk isian topping di dalam roti donat. Ini saya hanya pakai 2 topping untuk di dalam roti donatnya, pisang dan coklat. Seperti ini saya menempatkan topping roti donat di dalam. Pertama, letakkan adonan bulat roti yang sudah dipipihkan tadi menggunakan gelas kaca. Lalu taruh irisan pisang di atas adonan. Terakhir oleskan coklat di atasnya irisan pisang, lalu gulung
dan bentuk bulat adonan roti donatnya. Bentuk menjadi bulat-bulat seperti ini. Ya kawan-kawan, roti donatnya seperti bola bakso. Ulangi pengisian hingga beberapa buah roti donat dengan topping pisang coklat seperti ini. Saya membuat roti donat dengan 3 topping isian di dalam berbeda pisang coklat, coklat saja, dan pisang saja. Sesuai selera masing-masing ya. Ini adonan roti donat yang belum dibentuk seperti tadi. Ulangi langkah pengisian topping roti donat sama seperti yang sebelumnya. Pipihkan adonan sama seperti yang sebelumnya, lalu kasih topping pisang di atasnya. Ini untuk topping yang keduanya hanya isian pisang saja. Ulangi langkah tadi hingga menjadi beberapa roti donat dengan isian pisang saja. Untuk topping di dalam roti donat kawan-kawanku bisa menggunakan apa saja sesuai selera dan keinginan masing-masing ya. Setelan roti donat berbentuk bulat dengan isian pisang coklat, pisang saja, dan coklat saja, seperti ini. Selanjutnya siapkan wadah kecil yang berisi air biasa maupun air dingin untuk mencelupkan roti donat yang sudah jadi. Karena ini roti donat saya lapisi lagi menggunakan tepung roti atau tepung panir agar roti donatnya lebih enak buat cemilan ya kawan-kawan. Celupkan satu persatu roti donat yang sudah diisikan topping tadi pada wadah air hingga merata seperti ini ya. Celupkan dan putar-putar roti donat pada air, lalu masukkan pada wadah tepung panir yang sudah saya siapkan. Sebelumnya lalu lumuri roti donatnya dengan tepung panir secara merata pelan-pelan sambil dibolak-balik roti donatnya pada tepung panir supaya tepung panir melekat pada roti donat. Ulangi langkah yang sama hingga semua roti donat terlapisi dengan tepung panir ya kawan-kawanku. Setelah roti donat terkumpul dan terlapisi dengan tepung panir, di atasnya seperti ini, roti donat dengan isian pisang coklat, pisang bisa disimpan dahulu pada freezer dengan wadah tertutup ya tentunya, agar nantinya tinggal digoreng saat kawan-kawan ingin cemilan saat di rumah. Bagaimana mana mudah bukan buat cemilan ekonomis buat di rumah maupun dijual. Cemilan bikin perut kenyang. Dan mudah buatnya bisa dinikmati kapan saja. Karena ini, saya mau roti donatnya. Buat cemilan langsung jadi ini, langsung saja saya goreng ya roti donat dengan isian topping pisang coklat, pisang coklat. Siapkan dahulu kompor dan penggorengan agar minyaknya panas. Setelah minyak panas, masukkan satu persatu roti donat pada penggorengan dan tunggu hingga matang ya. Jangan lupa sambil dibolak-balik ya. Saat menggoreng roti donatnya, biar tidak gosong seperti ini, cara bolak-baliknya pakai sumpit biar mudah dan tidak rontok tepung panirnya pada minyak. Ini roti donat isian coklatnya lumber. Saat digoreng jadi langsung dibalik saja. Setelah matang bisa diangkat. Dan ditiriskan dahulu roti donat goreng dengan isian pisang coklat, pisang siap disajikan dan dinikmati buat cemilan keluarga di rumah.
Terima kasih sudah menonton video Cooking Felicia membuat cemilan roti donat goreng. Bantu like, comments, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di channel Cooking Felicia. Terima kasih sudah selalu mensupport channel ini. Nantikan video berikutnya dari channel Cooking Felicia.